semuanya. Selamat malam. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas mengenai masalah labeling pada anak. Nah, mungkin sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai labeling pada anak, mungkin terkadang kita sebagai orang dewasa sering mendengar ya istilah yang diberikan kepada anak, semisal seperti halnya melabeli anak nakal atau keras kepala dan lain-lain. Nah, pada malam hari ini saya Jusbar Masalindo sebagai moderator dan bersama Kak Fatimah selaku tim psikologis dari membawakan materi mengenai labeling pada anak tersebut. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa saya serahkan kepada Kak Fatimah untuk menjelaskan kira-kira apa dampak yang bisa dihasilkan dari labeling pada anak dan lain-lain. Mungkin dipersilakan, Kak. Oke, hari ini kita akan bahas soal labeling anak ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita kenalan sedikit. Nama saya Fatimah Zahra, bisa dipanggil Fatimah. Saya seorang psikolog klinis. Nah, mungkin teman-teman kalau mau cari saya bisa cari saya di Instagram yang ada di slide setelah ini. Jusper bisa mungkin slide berikutnya. Nah, kalian bisa cari saya di yang pasti Love Yourself ya, LGS yang pasti. Bisa di Charis Official dan Grateful Parent. Oke, selanjutnya langsung kita mulai ya. Kita langsung bahas apa sih sebenarnya labeling itu. Nah, labeling itu adalah pemberian label atau cap kepada seseorang. Biasanya dilakukan pada anak-anak, tapi pelakunya itu nggak melulu anak-anak, bisa orang tua, bisa teman sebaya, bisa siapapun. Jadi adalah pemberian label atau cap. Nah, contoh-contoh pemberian label adalah sebagai berikut. Oke, next. Nah, ini ada kayak beberapa contoh gitu kan. Kamu ini ya pemalas, atau anak mama ini emang paling pintar. Terus juga lucu banget ya, gemuk kayak Mbak Pau. Atau mungkin, kamu lebih cantik ya daripada kakakmu ternyata. Terus selain itu juga bisa kayak selalu ya nggak bisa paham maksud mama, emang kamu ini disensor gitu. Atau bahkan memberikan pujian gitu ya, anggapannya kayak, kamu ini sangat kreatif ya, atau kamu ini jago olahraga ya, kamu jago seni ya, kayak gitu. Itu adalah memberikan suatu label atau cap kepada seseorang. Nah, biasanya yang dilabeli itu biasanya anak kecil, karena misalnya kadang kalau anak kecil kayak gemes, pengen ngomong apa, atau apa. Oke, next. Nah, pemberian label itu nggak selamanya negatif gitu. Jadi kayak tadi contoh-contoh kalimat itu, di situ kita udah bisa lihat kan ada beberapa kalimat yang mungkin sebenarnya bisa dianggap sebagai pujian gitu. Tapi nyatanya itu juga dianggap sebagai labeling gitu. Jadi labeling itu ada labeling positif dan labeling negatif. Nah, kalau labeling negatif udah pasti kan yang diberikan. Belum. Nah, kalau misalnya labeling yang negatif itu udah pasti yang diberikan tuh hal-hal yang negatif, kata-kata yang negatif. Nah, sedangkan labeling positif itu agak sedikit gitu sama yang namanya pujian, agak sedikit ambigu antara labeling positif sama pujian itu. Tapi sama-sama memberikan label kepada seseorang. Nah, lanjut. Oke, ini. Nah, ini kata-kata yang tadi ya, tapi udah kayak diberikan tulisan labelnya apa. Jadi kalau misalnya kayak kamu ini ya pemalas itu kan sesuatu yang negatif. Jadi sudah pasti kalau misalnya ini tuh adalah label yang negatif. Nah, terus kayak lucu banget ya, gemuk kayak bakpao. Itu juga sesuatu yang merupakan hal yang negatif, seperti itu.
Atau mungkin kayak misalnya ketika marah, terus orang tuanya ngomong ke anaknya, "Kalau ya, kamu ini nggak bisa paham maksudnya mama, emang kamu ini anak yang nah," gitu. Nah, itu juga sesuatu label yang negatif gitu kan. Nah, itu contoh-contoh label negatif. Sedangkan kalimat-kalimat yang di bawah ini kan anggapannya kayak pujian kan. Jadi ketemu, terus anaknya mungkin ranking 1 gitu kan. Langsung dipuji, "Wih, anak mama ini emang paling pinter ya. Wih, anak mama ini yang paling sedunia, paling jago, paling ini." Itu adalah label yang positif, mengatakan kan pintar. Lalu setelahnya di sampingnya dia kayak, "Ih, kamu lebih cantik ya." Belum. "Ih, kamu lebih cantik ya dari kakak kamu ternyata." Nah, itu kan suatu pujian kan, kamu lebih cantik. Nah, itu merupakan label yang positif. Atau ketika anaknya melakukan sesuatu terus dipuji kayak, "Ih, kamu ini kreatif banget." Nah, hal seperti itu adalah label yang positif. Seperti itu. Next. Nah, pertanyaan Gun. Kan labeling ada positif, ada negatif. Jadi, ngasih label ke anak itu sebenarnya salah atau bener? Kan kayak gitu. Nah, next. Ini jawabannya. Apapun bentuknya, yang namanya labeling itu akan berakibat negatif pada seseorang yang diberikan label. Jadi, Anda harus memastikan diri Anda tidak memberi label pada sekitar Anda. Nah, nggak hanya label negatif ya, label positif juga tidak baik untuk diberikan kepada orang lain, terutama anak-anak. Jadi, jaga diri kita untuk ketika kita ngomong, jangan sampai kita memberikan label kepada orang-orang di sekitar kita. Oke, lanjut. Nah, ini ya ada dampak negatif gitu. Ketika kita memberikan label pada anak. Nah, di sini yang pertama itu kan ngerubah cara pandang anak itu pada dirinya sendiri, atau label itu bisa merubah konsep diri seseorang. Ketika misalnya kita memberikan label, "Ih, kamu nggak pintar," gitu. Nah, anak itu akan menganggap dirinya nggak pintar. Dia akan berpikir bahwa akan memunculkan konsep dirinya bahwa, "Oh, emang aku ini anak yang nggak pintar. Aku beda sama temanku." Ketika misalnya memberikan kepada anak label apapun itu gitu, misalnya tadi pintar atau gemuk, dia akan beranggapan, "Oh, aku emang gemuk. Oh, aku nggak cantik." Kayak gitu. Ketika misalnya memberikan label positif, itu pun akan mempengaruhi cara pandang anak pada dirinya juga. Jadi misal si anak ini diberikan label, "Oh, kamu ini jago olahraga ya, oh kamu pinter banget nih di olahraga, kamu pasti bisa jadi atlet." Itu kan sebenarnya kayak mungkin anggapannya kayak kita motivasi. Tapi kan terus-terusan itu akhirnya menjadi label untuk anak. Oh, si anak akan berpikir, "Oh, aku pinter olahraga," dan dia akan mendalami olahraga itu terus-terusan karena orang memberikan label itu pada dia. Padahal belum tentu juga itu memang tentang dirinya gitu. Jadi intinya si anak itu akan mengikuti apa yang mengikuti dan berpikir bahwa dirinya adalah seperti label yang diberikan oleh orang di sekitarnya dia. Seperti itu. Nah, yang kedua ini merubah perlakuan orang tua dan sekitar pada anak gitu kan. Nah, kalau misalnya orang tuanya udah memberikan label kepada anak kayak, "Oke, si anak ini emang pemalas." Label dari orang tua ke si anak kayak gitu. Nah, akhirnya ketika anak itu melakukan hal-hal yang malas atau segala macam, udah kayak kelihatan banget, "Ih, emang kamu ini malas ya. Leha-leha dikit, megang HP dikit, ih emang anak males." Nah, akhirnya si orang tua memperlakukan si anak ini seperti anak yang pemalas. Bahkan ketika misalnya anak ini tiba-tiba melakukan hal yang rajin, karena sudah dicap sebagai malas, orang tua tidak memberikan perlakuan yang sesuai. Jadi tetap di mindset orang tua ini anak malas. Meskipun anak itu tiba-tiba nyapu satu rumah, tetap aja si anak ini anak yang malas. Dan label itu akan berpengaruh ke orang di sekitarnya juga. Nah, ketika orang-orang di sekitarnya itu mendengar atau mengetahui gitu ya, "Oh, anak ini emang anak males nih," kayak gitu. Ketika ngelihat pun perlakuan yang muncul dari orang-orang di sekitar itu kepada si anak adalah bagaimana orang itu memperlakukan anak yang males. Atau mungkin kayak sudah mukanya udah nggak enak duluan atau apa. Jadi sebenarnya label itu sangat mempengaruhi perlakuan orang tua dan sekitar kepada si anak. Makanya label itu nggak baik. Nggak cuma yang negatif ya, labeling yang positif juga. Ketika misalnya kayak anaknya di labeling yang positif, anak ini pinter.
Nah, perlakuan orang tua juga akan berbeda. Mungkin akan lebih dimanja, atau mungkin lebih diberikan sesuatu, disanjung-sanjung. Begitu juga sama orang di sekitar. Nah, ketika di sekitar, mungkin orang akan, oh ini emang anak pinter, menjadi sanjungan. Mungkin ibaratnya, mungkin dia sebenarnya bukan anak yang pinter gitu, mungkin anak yang rata-rata. Tapi karena label yang diberikan sama orang tua, akhirnya dia menganggap dirinya pintar, orang-orang memperlakukan dia seperti orang yang pintar, dan itu nanti akan balik lagi ke bagaimana dia memandang dirinya sendiri itu tadi. Nah, yang ketiga, membuat hal yang baik dilakukan tidak terlihat. Jadi ketika anak itu sudah punya label gitu kan, nah akhirnya hal-hal yang baik itu jadi nggak kelihatan. Kayak tadi contohnya yang malas ketika rajin nggak kelihatan. Ketika misalnya anak ini sudah kayak dianggapnya anak yang nakal gitu, ketika dia nolong orang, udah itu cuma lewat aja untuk orang-orang lain gitu. Anggapannya kayak ya cuma lewat, itu bukan sesuatu yang spesial. Tapi ketika dia melakukan hal yang buruk atau hal yang salah, anggapannya yang dianggap oleh orang lain itu hal yang salah atau tidak sesuai, akhirnya dia malah jatuhnya kayak disalahkan lebih gitu. Sedangkan ketika melakukan hal yang baik tidak terlihat, effortnya dia tuh nggak kelihatan gitu. Nah, terus selanjutnya membatasi potensi anak. Nah, ini yang seperti yang kayak tadi ya. Ketika anak itu misalnya dilabelin gitu, anak itu males. Nah, dia akan menganggap dirinya males. Akhirnya dia nggak mau berkembang. Dia tidak akan berubah menjadi rajin. Oh, aku emang anak males, ya udahlah, aku males terus. Atau kalau misalnya kayak label positif, ih pinternya kamu di matematika gitu. Ya, dia berfokus ke matematika. Oke, aku pintar di matematika. Aku fokus ke matematika, aku mendalami matematika. Padahal mungkin bakatnya di IPA atau bakatnya di seni bahkan. Akhirnya si anak tuh tidak mencoba hal-hal yang baru karena dia sudah, oh aku emang pintar di sini, tanpa dia tahu sebenarnya si potensi dirinya itu apa. Jadi intinya mau label positif atau negatif itu sama-sama bisa membatasi potensi dari anak. Nah, yang terakhir membuat anak berperilaku seperti label. Kadang label yang diberikan oleh orang itu nggak sesuai sama kenyataan, tapi karena itu sudah menjadi konsep diri dan orang memperlakukannya seperti itu, terus potensinya juga terbatas, akhirnya si anak tuh tidak punya pilihan lain selain dia melakukan apa, seperti apa yang dikatakan sama orang. Oke, si anak dibilang, ih kamu itu sukanya kotor-kotor di rumah, ya udah ketika dia kotor-kotor ya dia kotor-kotor aja, dia kan benar-benar melakukan itu di rumah, jadi dia emang kotor-kotor di rumah. Ketika misalnya si anak itu diberikan label kalau misalnya dia malas, ya dia akan berperilaku menjadi anak yang malas seperti yang labelkan kepada dia. Jadi label-label yang diberikan itu akan membuat si anak itu melakukan seperti apa yang sudah dicapkan lah kepada dia, istilahnya kayak gitu. Jadi itu adalah dampak-dampak negatif pada anak, dan mungkin kita nggak sadar gitu. Kita pernah ngalamin kayak gitu. Mungkin waktu kecil sering disanjung nih sama kakek sama nenek, ih cucuku pinter, ih pinter. Bagi misalnya orang banyak gitu, satu saudaraan banyak, ih paling pinter. Akhirnya kadang mungkin ngerasa kayak pas udah gede kayak, oh oke, aku nggak perlu effort banyak-banyak kok. Sebenarnya kan aku udah pinter. Aku nggak usah effort banyak-banyak juga aku udah pinter. Nah itu mungkin label yang sampai besar kayak gitu. Akhirnya usaha yang dilakukan untuk mencapai sesuatu tuh nggak maksimal. Nah, ketika misalnya anak tuh dicap udah kayak, ih kamu tuh nggak pinter. Akhirnya sampai besar dia berpikir bahwa dirinya nggak pinter dan dia mungkin nggak akan mau melakukan sesuatu karena dia udah, aku nggak pinter. Aku mau melakukan apapun ya aku nggak akan pinter. Ya udah sih, sampai sini aja kayak gitu. Dan ini efeknya bisa sampai dewasa. Sampai mungkin bisa mencerna sendiri dan sadar sendiri bahwa mungkin label itu salah dan itu butuh proses yang sangat panjang. Oke, lanjut Ber. Nah, nih biasanya kalau misalnya ada orang yang labeling gitu kan, pasti nanya, tapi kan niatnya mau ngasih motivasi. Kadang kita kalau misalnya ketemu sama orang-orang yang dewasa gitu, terus ngomongin anaknya atau bandingin-bandingin sama anak orang gitu. Alasannya mau ngasih motivasi biar si anaknya tuh termotivasi, biar si anaknya tuh bisa kayak si A, bisa kayak si B, bisa kayak si C. Nah, tapi
mau ngasih motivasi itu nggak semudah itu gitu loh. Untuk anak menerima label yang diberikan menjadi suatu motivasi itu benar-benar butuh proses yang panjang banget. Nggak bisa langsung, oke, ih kamu kok nggak bisa kayak si A, kamu tuh nggak pintar kayak A, kamu tuh bla 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 bla. Nah, itu tidak akan menjadi motivasi. Nah, sebagai orang tua tuh pernah tahu nggak sih apa yang dialamin oleh anak? Terus ketika anak itu mendapatkan label itu, apa yang dirasakan oleh mereka? Nah, apakah mereka itu menerima sebagai motivasi? Nah, apa mereka nggak sakit hati sama omongan itu? Nah, pernah nggak sih melihat proses-proses di balik omongan itu? Nah, ketika misalnya anak itu mengalami sakit hati, terus punya masalah dan mendapatkan label segala macam, kira-kira bisa nggak itu jadi motivasi? Terus ngelihat umur juga bisa nggak itu menjadi motivasi? Karena biasanya yang mengalami label itu kan anak-anak kecil. Bisa nggak mereka untuk mencerna itu sebagai motivasi? Kayak gitu. Jadi yakin nih mau memberikan label dengan alasan mau ngasih motivasi biar anaknya termotivasi. Emang anaknya akan termotivasi? Emang sudah pernah ditanya ketika misalnya ibu ngomong kayak gini, kamu bisa termotivasi nggak? Apa yang kamu rasain? Emang udah pernah ditanya? Mungkin mereka akan sakit hati, mungkin mereka diem tapi mikir atau apa kan nggak tahu. Oke, lanjut Bar. Nah, sekarang sebagai orang dewasa, sebagai orang yang lebih tua, coba tanyakan ya kepada diri Anda sendiri gitu kan. Ketika misalnya Anda punya anak atau berhadapan dengan anak yang nakal, menurut awam gitu kan disebutnya nakal gitu kan. Nah, sebenarnya si anak itu memang anak nakal atau mereka adalah anak-anak yang membuat pilihan yang salah sehingga dicap sebagai nakal. Sedangkan orang tuh pasti memiliki banyak pilihan. Nah, coba tanyakan kembali ketika melihat ada anak ngelempar bola ke kaca gitu kan. Coba lihat, ini emang anak nakal atau mereka membuat pilihan yang salah, yaitu membuat pilihan untuk melempar ke kaca tanpa tahu konsekuensinya. Seperti itu. Nah, ketika misalnya dia tidak tahu konsekuensinya, terus dia dicap nakal, ya dia kan beranggapan dia nakal. Dia nggak tahu bahwa apa yang pilihan yang dilakukan itu salah. Dia tahunya cuma, oke, aku anak nakal. Dia nggak tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah. Nah, coba tanyakan juga pada diri Anda, pernyataan seperti apa yang akan membuat seorang anak memiliki pilihan yang berbeda di waktu berikutnya. Berkaitan sama sebelumnya ya. Nah, ketika kita mau anak itu untuk berubah, kita bukan ngatain, ih kamu ini nakal ya, nggak gitu. Tapi kita harus membuat mereka sadar dan mereka tahu untuk mengambil pilihan yang berbeda ketika mereka dihadapkan dengan situasi yang sama. Nah, pernyataan seperti apa yang bisa membuat anak next time akan memilih memilih pilihan yang berbeda, memilih tindakan yang berbeda, sehingga mereka tidak akan dicap nakal, tanda kutip. Padahal sebenarnya nakal itu adalah label yang salah. Jadi perlu diingat ketika anak melakukan sesuatu, mungkin pilihannya salah karena mereka nggak tahu. Oke. Gitu ya. Next. Nah, ini pasti misalnya mungkin kayak ada beberapa orang yang mulai kayak sadar gitu pas tadi. Oke, ternyata saya nggak sadar selama ini saya sudah melakukan yang namanya labeling pada orang-orang di sekitar saya, entah teman sebaya, entah anak kecil, entah siapapun itu. Nah, terus saya harus gimana? Nih? Saya tuh terlanjur bikin label ke orang-orang di sekitar saya. Saya mau memperbaikinya seperti apa? Apa kalau terlanjur nggak bisa diperbaikin? Nggak kan? Semua pasti bisa diperbaiki ya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan supaya nggak labeling ada di next slide. Nah, ini ya yang harus dilakukan gitu. Satu, yang pertama pasti kembalikan ke diri. Ingat masa lalu kita ketika kita mendapat label dari orang lain. Apa yang kita rasakan gitu kan. Nah, pasti kan mungkin beberapa orang tuh kan pernah mengalami yang namanya dikasih label waktu masih kecil. Entah label positif, entah label negatif. Nah, perasaan kita waktu itu apa dan dampaknya ke kita apa? Dampak jangka panjang, dampak jangka pendek. Karena kan kita
anggapnya kita dewasa ya, pengalamannya lebih banyak dan udah bisa lebih berpikir. Ingat, jadi ketika memberikan label, kira-kira anak yang kita beri label akan merasa seperti apa? Kita lihat ke diri kita sendiri, ingat masa lalu kita sendiri. Jadi kita jadi tahu untuk tidak melakukan labeling supaya si anak itu tidak mengalami hal seperti yang kita alamin. Gitu. Lalu komunikasi dua arah dengan anak. Tanyakan apa alasan dari sikapnya. Seperti yang tadi kan mereka melakukan pilihan yang salah gitu kan. Ketika misalnya sudah dikomunikasikan, tanya nih ke anak, kenapa tadi kamu melakukan ini? Apa alasan dari kamu melakukan ini? Entah itu alasannya mungkin karena mereka memang tidak tahu bahwa yang dilakukan itu ada hal yang salah, atau mungkin mereka punya alasan sendiri untuk melakukan perilaku tersebut. Nah, itu yang perlu dicari tahu, sehingga tidak memberikan label kepada si anak. Kayak misalnya, dia nggak tahu, oke, aku nggak tahu kalau misalnya aku ngelempar bola ke kaca, kacanya bakal pecah. Nah, ketika misalnya tanyain itu, ketika kita tahu alasannya, oh, karena kamu nggak tahu. Nah, sekarang kamu sudah tahu, berarti next time mungkin kamu bisa untuk tidak melakukan hal yang sama. Kita komunikasi dua arah, diskusi dengan si anak. Atau mungkin si anak melakukan sesuatu untuk mencari perhatian orang tuanya. Jadi ketika mungkin orang tuanya lagi masak, terus si anaknya kayak narik-narik baju atau manggil-manggil terus kayak mungkin si ibunya kayak pusing atau riwah gitu kan sama si anaknya manggil-manggil terus, tanyakan ke si anak dia maunya apa, kenapa dia mengganggu, anggapannya kayak gitu. Cuman kalimatnya nggak bilang kenapa kamu ganggu ya, kenapa kamu manggil ibu, kenapa kamu ini, alasannya kayak gitu, apa yang dilakukan gitu. Nah, daripada mengatakan kepada si anak, ih kamu nih ganggu ibu banget gitu. Nah, ini tanyain, kamu maunya apa, kenapa kamu manggil-manggil ibu, kamu perlunya apa, alasannya apa. Nah, ketika sudah tahu alasannya, tindakan berikutnya yang dilakukan oleh orang dewasa atau oleh ibunya akan bisa menyesuaikan dengan si alasannya itu, sehingga next time dia tidak melakukan yang sama seperti itu. Jadi penting gitu komunikasi. Yang kedua, fokus pada perilaku bukan pelaku. Oke. Nah, ini kadang orang tuh salahnya di sini. Mereka fokusnya ke pelaku ketika ada misalnya si anak yang mecahin kaca, yang disalahkan adalah si anaknya, bukan perilaku memecahkan kaca. Sedangkan yang salah adalah perilakunya. Si anaknya harus dirubah perilakunya, bukan dicapkan ke sebagai pelakunya. Kamu nakal, kamu mecahin kaca. Padahal sebenarnya yang bermasalah adalah perilaku memecahkan kacanya itu. Jadi sebenarnya intinya fokus ke perilaku, bukan pelaku. Oke, kalau kita fokusnya ke pelaku, itu adalah sudah memberikan label. Jadi ketika misalnya mau melakukan apapun itu, fokusnya ke perilaku bukan pelaku. Sama juga ke hal yang positif ya. Ibaratnya gitu. Misalnya si anak ini dapat nilai 100 nih, dapat nilai 100. Nah, fokusnya jangan ke pelakunya si anak, wih kamu pinter kamu gini. Tapi fokus ke perilakunya dia. Untuk mendapatkan nilai 100, apa yang sudah dia lakukan? Dia belajar segiat apa untuk dapat nilai 100. Nah, ketika misalnya mau menyampaikan pujian juga, wih, si anak bilang, nih mah, aku dapat nilai 100. Nah, yang bisa dilakukan, wih, kamu mungkin kayak, wih, hebat ya bisa dapat nilai 100. Pasti kamu, usaha kamu selama ini udah maksimal, kamu udah melakukan apa yang kamu bisa, sehingga kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Jadi perilakunya dia, ibaratnya kayak usahanya dia untuk mencapai apa yang dia mau. Itu yang menjadi fokus, seperti itu. Terus berikan alasan atas komentar yang diberikan pada anak. Ini berkaitan sama komunikasi tadi ya. Jadi ketika misalnya kita mau memberikan sesuatu kepada anak, atau mau menyuruh sesuatu kepada anak, atau meminta tolong sesuatu kepada anak, kita harus kayak memberikan alasan atau komentar yang memberikan alasan terhadap komentar-komentar yang kita ajukan gitu. Jadi si anak tuh bisa menerima apa yang komentar yang kita sampaikan seperti itu. Misalnya ya dia nggak mau makan gitu kan. Ya alasannya apa dia harus makan? Kamu harus cuman dibilangin kamu tuh nggak mau makan, kamu tuh gini, kamu tuh harus makan tanpa ada alasan. Jadi berikan alasan. Kamu kalau misalnya nggak makan apa, sehingga si anak tuh juga bisa berpikir. Apalagi anak zaman sekarang udah pinter kan, udah bisa diajak diskusi, udah bisa diajak berpikir. Gitu. Terus juga
ini yang kadang orang tua gengsi dan tidak mau melakukan. Minta maaf. Itu kadang orang tua itu ngerasa gengsi untuk minta maaf kepada anak. Jadi di sini orang tua harus minta maaf karena telah memberikan label pada anak, terutama yang sudah sering memberikan label nih. Jangan suka minta maaf. Jadi si anak itu juga akhirnya bisa memaafkan, tahu bahwa hal itu salah dan tidak akan melakukan hal itu kepada orang lain juga. Karena anak juga belajarnya dari mencontoh orang yang orang dewasa yang ada di sekitarnya, seperti itu. Terus habis itu juga gunakan bahasa yang sederhana. Nah, kita kalau mau ngomong sama anak, kita harus menggunakan bahasa yang sesuai sama anak itu. Nggak perlu bahasa yang muluk-muluk. Sesuaikan aja bahasa yang bisa dimengerti sama anaknya gitu. Nah, ini bisa sesuaikan dengan usia, dengan budaya, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini tuh ya penting banget buat diingat seperti yang tadi. Label positif itu bukan pujian. Mulai saat ini, rubah cara Anda untuk memuji. Jangan memuji, tapi bukan pujian, malah memberikan label. Jadi, hati-hati dalam memuji. Oke, meskipun niatnya baik, tetap harus hati-hati dalam memuji, karena kita jaga-jaga dari efek jangka panjangnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya selanjutnya. Jangan berikan label pada anak. Rubah cara Anda untuk mengapresiasi anak. Jadi ketika anak itu melakukan hal yang baik, rubah cara untuk mengapresiasinya. Bijaklah dalam mengucapkan sesuatu pada anak di sekitar Anda. Karena kadang apa yang kita ucapkan, mungkin kita udah lupa, tapi anak itu masih ingat dan bahkan ke bawah sampai besar. Jadi bijaklah dalam mengucapkan sesuatu pada anak-anak di sekitar Anda. Bahkan nggak cuma anak-anak, pada orang-orang di sekitar Anda. Karena Anda sendiri juga mungkin pernah, karena ada orang yang tidak bijak berbicara, akhirnya berdampak negatif kepada diri Anda. Nah, jadi Anda harus bijak dalam mengucapkan sesuatu agar tidak berdampak negatif pada orang-orang di sekitar Anda. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada quotes dari Philip Pullman. People are atau mungkin kalau malu bisa chat kamu personal nggak lewat Zoom. Ntar kamu bacain anon gitu. Mungkin ada yang malu kalau misalnya mau curhat. Iya, ya, betul-betul. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya dan agak sungkan untuk menyampaikan, bisa di chat di kolom komentar atau di kolom chat. Geser back to novel. Gimana novel lagi kan? Novel lagi mana bukan aja. Orang tapi hoki mereka kalau turun di bawah lengkap senjata. Bisa bagus matanya pada di bawah. Lihatnya.
Oh, ini ada yang chat nih. Aku baru datang. Pertanyaannya gini katanya. Bentar kita mute dulu ya, soalnya berisik. Pertanyaannya bener sih yang disampaikan tadi, mungkin yang ngasih label dah lupa, tapi yang dikasih label masih inget dan sakit hati. Terus yang ngasih label bilang, kok nggak terbuka sama ibunya, itu harus kayak gimana tuh? Maksudnya gimana nih Teh? Kayak nggak paham sama pertanyaannya. Teh Sifat nangkepnya kayak gimana? Mungkin bisa disampaikan nggak dari yang Teh Sifat Ya, tangkep dari tulisan itu kok? Saya nggak Mbak nyambung Rahmatia gitu Teh. boleh open mic aja nggak? Biar nggak salah ini nih, kayaknya takutnya jadi miskom juga. Kita tanya langsung ya sama Mbak Rahmatianya. Mbak, kan itu ya, aku kan waktu kecil dilabelin sama ibuku, ya banyak lah. Nah, ya kan aku sakit hati ya. Nah, terus kan aku menutup diri dari ibuku. Nah, ya dari orang tua aku, terutama ibuku. Nah, ibuku ini udah lupa kalau ya tentang apa yang pernah disampaikan ke aku. Udah lupa, tapi aku masih ingat dengan jelas ya yang disampaikan dan pengalaman itu. Nah, terus ibuku ini bilang gini, dulu kok nggak terbuka sama ibu. Terus aku kan ya cuma bisa diem dan sedikit tersenyum ya kadang tuh. Ya kalau pas punya bagus ya aku tersenyum. Tapi kalau pas punya ya nggak bagus ya aku cuma diem dan ya gitulah. Tapi bukannya nggak mau terbuka sih Mbak, cuma apa ya, daripada makin dilabelin dan makin sakit hati ya mending aku diem aja. Dan ya sebenarnya ya kalau aku pikir-pikir kurang tepat sih kalau misalnya tertutup sama orang tua sendiri dan nyimpen apa-apa sendiri. Eh, Kadang kan itu ya orang tua kan pengen tahu anaknya nih gimana di eh, apa ya, ada masalah apa enggak, terus di kuliahnya gimana gitu. Tapi kan ya gimana ya Mbak, aku tuh serba salah aja tuh sama orang tua aku, mau terbuka tapi kok takutnya makin sakit hati, dan responnya ketika diceritain gak ngenakin, tapi di sisi lain ya gimana gitu gitu Mbak, baiknya gimana ya? Nah, ini saya punya pertanyaan buat Mbak Rahmatianya ya. Nah, udah pernah disampaikan belum kalau misalnya label yang diberikan itu menyakitkan dan efeknya seperti apa? Itu sudah pernah disampaikan belum? Kayaknya percuma deh Mbak, nggak pernah tak sampaikan, tapi percuma Mbak, mesti juga udah lupa. Percuma Mbak, sumpah. Kalau Sudah, ngomong sama orang tua aku percuma, sumpah. Percuma. satu belum dicoba dan kedua uh, yang mau yang diinginkan oleh Mbak Rahmatia adalah orang tuanya otomatis mengerti kan dan hubungannya jadi lebih baik gitu kan, nggak cuma labeling itu. Cuman kalau misalnya untuk orang tuanya mengerti bahwa ternyata Mbak Rahmatia ini sakit hati dengan label yang diberikan selama ini, dan bahkan mungkin orang tuanya dengan gampangnya melupakan segala macam, orang tua itu tidak akan tahu ketika Mbak nggak ngomong. Iya sih. Sekarang Mbak Rahmatia mungkin ikut webinar saat ini, jadi lebih terbuka gitu. Tapi kan orang tuanya Mbak kan nggak ikut sesuatu yang membuat akhirnya memunculkan insight. Mungkin tidak mendapatkan bacaan atau mungkin sumber yang membuat insight bahwa label yang diberikan itu salah. Dan mungkin juga omongan yang dikeluarkan itu cuma kayak omongan sesaat yang nggak dipikir efek jangka panjangnya gitu kan. Nah, kalau nggak diomongin, terus orang tuanya harus introspeksi diri dari mana? Iya sih, tapi Kayak gitu. labelnya tuh udah banyak banget dan ya kayak nggak bisa Hmm. disebutin satu-satu karena saking banyak yang ngasih labelnya itu. Nah, itu. Berarti Mbak jarang ngobrol sama orang tua yang kayak
apa deep talk gitu? Jarang banget. Gak pernah malahan. Gak pernah. Mungkin bisa dicoba mulai dari sekarang, memungkinkan nggak, Pak? Jadi kayak misalnya ngobrol yang santai aja, nggak usah yang deep talk, tapi nyerempet ke soal itu. Paham maksudnya nggak, Pak? Nyerempetinnya gimana, Mbak? Jadi ya misalnya ngobrol aja, ternyata yang Mbak rasakan tuh sehari-hari seperti apa. Terus kayak kira-kira kalau misalnya Mbak diperlakukan gini sama orang, apa yang Mbak rasakan? Nggak usah langsung tembak bahwa oh orang tua Mbak melakukan ini sehingga Mbak ngerasa kayak gini. Jadi mungkin lebih diperhatikan pelan-pelan, terus nanti mungkin dimasukkan. Kayak lo dulu padahal ibu pernah juga lo kayak gini, inget nggak, sambil dibikin bercandaan mungkin. Menyesuaikan sama kondisi atau gimana pola bicara Mbak sama orang tua. Jadi memunculkan insight ke orang tua bahwa apa yang dilakukan itu salah. Kalau misalnya Mbak nggak mau melakukan atau nggak mau mulai dari sekarang, apakah Mbak siap dengan label-label yang muncul berikutnya? Enggak. Gitu, Mbak. Iya, paham. Kalau nggak ngomong, kemungkinan label-label yang ada akan berulang, bahkan mungkin ada label baru yang akan muncul. Sedangkan itu buat gak nyaman kan? Iya sih. Kayak tadi kan yang salah satu di hal yang harus dilakukan gitu kan, itu kan sebagai orang yang memberikan label. Hal yang harus dilakukan adalah komunikasi dua arah. Gitu. Nah, di sini dari ibaratnya dari seorang dilabeli, yang bisa dilakukan oleh orang yang mendapatkan label dari beberapa contoh tadi adalah komunikasi dua arah itu. Tapi emang kalau misalnya orang ngasih label dan ya emang kalau ketika orang ngasih label ke kita dan itu ya nggak ngenakin di hati atau berpotensi menyakitkan, emang orangnya nggak sadar apa Mbak? Sometimes nggak sadar, kadang orang memberikan label cuma sekedar bercandaan, niatnya cuma bercanda, atau mungkin sekedar ngomong, apalagi kalau misalnya orang emosi, udah nggak mikir kan apa yang dikatakan, seperti itu. Iya sih nggak mikir sih kalau pas ini sih. Makanya kadang orang lupa ketika sudah memberikan label, karena cuma asal ceplos gitu. Iya sih, alam ceplos. Paham Mbak, paham. Kasih Mungkin Mbak. kita introspeksi diri sendiri gitu. Pernah nggak ketika misalnya ngelihat apa gitu terus asal ceplos aja karena kayak apa gitu, mungkin kayak ngelihat anak kecil lucu gemuk gitu, lucu gemuk gitu, itu kan kita asal ceplos aja nggak mikir si anak tuh bakal Iya sih, ngerasa apa gitu kan. iya sih. Oke, kan kalau di kumpulan-kumpulan mungkin ada ibu-ibu ketika misalnya anak punya dua anak terus anaknya kulitnya berbeda, ngomong di depan anaknya dengan santuy, anaknya kok kulitnya lebih gelap dibanding adiknya. Ngomongnya kan cuma asal ceplos-ceplos, cuma basa-basi. Makanya kayak penting banget buat bijak dalam berkata-kata gitu, karena itu bisa menyakitkan orang lain tanpa kita sadari. Bahkan kalau udah selesai ngomong, kita lupa habis ngomong apa tadi. Iya sih, kadang lupa sih. Iya sih. Logis, logis. Kasih Mbak. Nah, mungkin dia mau ditanyain lagi nih Mbak Rahmat ya. Iya. Oke, jadi itu tadi pertanyaan dari Kak Rahmatia. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya atau pengen konsultasi, dipersilakan.
Udah nggak ada ya? Apa ada pertanyaan anonim lagi nggak? Atau mungkin ada yang mau curhat lagi atau gimana? Mbak, aku mau tanya lagi. Kalau misalnya emang dasarnya orang tuanya, apa ya, tipenya tuh kalau ngomong ceplas-ceplos gitu, kalau kita komunikasiin kan emang dasarnya ceplas-ceplos ya. Terus gimana, Mbak? Kayak orang tua dasarnya ceplas-ceplos terus gimana gitu kan? Ya diberi pengertian. Orang kan pasti berkembang ya, berubah. Dengan pengertian harusnya bisa berubah meskipun nggak mungkin drastis. Tapi seenggaknya ketika misalnya nggak apa namanya ketika keceplosan gitu ya, langsung asal ngomong, seenggaknya setelahnya tahu kalau itu hal yang salah, entah mungkin nanti minta maaf atau melakukan sesuatu untuk menebus. Seenggaknya ada sesuatu yang bisa membuat sadar bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik dan menyakitkan seperti itu. Kalau misalnya nggak diomongin nggak akan tahu. Dan terkadang memang ada sih orang yang kayak ceplas-ceplos dan inginnya dimengertiin. Aku emang orangnya kayak gini, mau apa gitu. Nah Iya, itu kan benar-benar. sebenarnya sesuatu yang salah. Kita kan nggak bisa memaksakan sesuatu sesuai sama yang kita mau. Kita kan harus menyesuaikan sama tempat yang kita tempatin juga kan. Iya sih. Gitu. Nah dalam case yang seperti itu mungkin akan lebih susah. Tapi tetap bisa dengan cara perlahan-lahan dan mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang. Iya sih. Dan juga sometimes kita juga belajar untuk masa bodoh. Itu kadang penting. Untuk menyaring apa yang kita terima. Nggak semuanya harus langsung masuk ke hati. Emang bisa ya, Mbak, disaring? Ya kita sebenarnya kayak kadang ya, kalau misalnya saya tuh, ketika misalnya ada orang yang ngomong nih, saya menyesuaikan diri sama saya juga. Ketika ada orang ngomong kayak gini-gini, bener nggak penilaian dia terhadap saya? Bener nggak dia ngomong kayak gitu, itu sesuai nggak sama saya? Atau dia hanya melihat sepersekian waktu yang dia tahu tentang saya, lalu dia mengambil nilai. Sedangkan kita ketemu orang nih, orang yang ngasih penilaian kita ketemu paling lama berapa sih? Sejam paling. Sedangkan sehari aja 24 jam. Penilaiannya dia bisa meleset. Kita yang tahu diri kita seperti apa. Ketika misalnya kita mendapat penilaian yang negatif gitu kan, misalnya gini, ada orang yang bilang, ih kamu tuh ternyata orangnya egois ya, kayak gitu. Nah, ketika si orang itu ngomong kayak gitu, kita lihat ke diri kita emang orangnya egois nggak? Kalau kita emang egois, ya kita harus berubah. Tapi kalau emang ternyata kita tuh bukan orang yang egois, ya omongannya itu bisa dilewatin aja gitu. Oh, aku nggak egois kok, aku punya alasan untuk melakukan ini. Kebetulan waktu ketemu dia, saya lebih punya prioritas berkaitan dengan ini. Jadi saya memilih untuk melakukan ini. Berkaitan sama prioritas. Nah, untuk orang yang cuma ketemu sesaat, mungkin itu terlihat egois. Kok dia memilih ini dibandingkan memilih yang lain gitu. Nah, itu kan sebenarnya kembali ke kita untuk menyaring apa yang kita terima. Kayak gitu ibaratnya. Paham maksud saya nggak? Iya, paham, Mbak. Cuma gini, Mbak. Kadang kan ada hal-hal dari diri kita yang kita nggak bisa lihat, dalam artian kita butuh dari apa ya, feedback dari orang lain tuh Pandangan loh, Mbak. orang. Iya, nah itu loh, Mbak. Itu gimana biar ya, tapi kadang tuh iya sih, mungkin aku kurang nyaring ya, tapi kadang tuh aku kayak cuma bisa bilang ini aku nggak kayak gini, aku kayak gini, tapi aku nggak tahu sebenarnya tuh aku cuma bisa kayak feeling aja gitu kalau aku tuh nggak kayak gini, nggak seperti yang mereka katakan, kayak tapi kadang aku tuh kayak mikir, jadi kayak overthinking, mungkin dia benar juga ya kan, soalnya itu Mbak, aku mikirnya gini loh, kadang kan ada hal-hal yang kita nggak bisa lihat, yang cuma bisa dilihat oleh orang lain, nah itu Mbak maksudku. Itu menurut Mbak gimana? Benar, kadang kita emang nggak bisa ngeliat, kita nggak bisa melihat diri kita 100%. Nah, kita bisa sharing ke orang yang kita percaya, kita tanya. Nah, ini ada nih orang yang menganggap, mungkin kita punya sahabat yang kita bisa percaya gitu kan, biasa kita punya tuh teman. Nah, ini ada orang yang mengatakan saya seperti ini. Nah, saya mau introspeksi diri, tapi apa benar saya seperti ini, kayak gitu. Jadi kita bisa sharing sama orang lain buat kita tahu diri kita, tapi orang yang terpercaya ya, misalnya nggak sembarang orang kita bisa langsung
tangkap omongan yang ketika misalnya ada omongan itu yang kita mungkin ragu, ganjil, bisa lah kita sharing sama orang yang kita percaya. Kayak Oh gitu. iya iya. Keren keren keren. Kasih Mbak. Sama-sama. Intinya nggak semua hal tuh harus dimasukkan ke hati tanpa dicerna gitu, diolah dulu lah. Kalau misalnya diri kita nggak bisa, ya kita bisa minta bantuan orang lain. Nggak semua harus diselesaikan diri sendiri gitu. Mantap Mbak, mantap. Semoga membantu dan semoga bisa diterapkan. Iya, membantu kok Mbak. Yuk, gimana Jusbar? Lanjut. Oke, jadi udah dari Kak Rahmatia tadi. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya. Jadi gimana nih teman-teman? Ada lagi nggak? Mbak Silvi, Mbak Stefani, sama Mbak Nayunda boleh ya kalau ada yang mau ditanyakan yang berhubungan. Mungkin akibat labeling ini tuh bukan hanya untuk anak aja ya. Jadi kalau yang belum nikah mungkin pas kejadian kita waktu kecil atau misal juga anak adik ataupun yang lainnya. Silakan ya. Mbak, mungkin Mbak Kak Stefani, Kak Naudia Maharani, atau Kak Rahmatia, ada lagi yang ingin ditanyakan? Monggo, dipersilakan. Mungkin kalau mau ada yang anon, mau chat teh sifat lagi atau chat Jusbar nggak apa-apa. Mungkin kalau misalnya tadi misalnya Mbak Rahmati yang ngechat teh sifat terus diomongin, mungkin kali ini nggak diomongin deh. Kalau misalnya emang masalahnya terlalu privasi, bisa kok. Ayo yang mau tanya, mumpung ada kesempatan nih.
Ini nggak ada yang nanya karena sudah paham semua sama yang tadi sudah saya jelaskan, atau karena nggak ada yang paham ya sama apa yang saya jelaskan, nggak paham, jadi nggak nanya. Ini Ikak mau nanya apa? Ini kan labeling ini sangat sangat punya pengaruh atau dampak yang sangat kuat untuk anak, yang notabene anak itu kan bisa dibilang mudah menyerap perkataan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Nah, bisa nggak dikasih tips gitu biar labeling pada anak ini bisa dihindari oleh orang-orang dewasa? Oke, sebenarnya tadi udah disinggung ya, fokusnya ke perilaku apa yang dilakukan. Jangan berfokus pada orangnya, jangan berfokus pada pelakunya, jangan berfokus pada labelnya, tapi pada perilakunya. Jadi untuk menghindari ketika kita melihat sesuatu, kita fokusnya ke perilaku, bukan ke orangnya. Nah, itu yang paling penting. Jadi itu kayak benar-benar basic banget. Kayak ketika kita udah fokus ke perilaku, kita nggak akan ngecap atau ngejudge si orang ini kayak gini. Kita akhirnya jadi apakah dia tahu konsekuensinya dari situ. Kalau dia nggak tahu konsekuensinya, otomatis ya kita harus menjelaskan bahwa konsekuensi dari perilakunya itu seperti ini. Jadi ini fokus ke perilaku, itu yang paling penting, fokus ke perilaku, bukan ke pelaku. Dan itu benar-benar kayak harus diingat ketika kita mau komen. Siap. Keren. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Atau boleh juga nih diketik di kolom chat, nanti dibacain. Kalau semisal agak canggung untuk menyampaikan, bisa diketik di kolom chat. Oke, sip. Kayaknya nggak ada lagi yang mau bertanya nih dari teman-teman semua. Dari Mbak Nayunda, Mbak Silvi, sama Mbak Stefani. Tadi kita cuma ada satu pertanyaan dari Mbak Rahmati ya. Mungkin memang untuk tema mengenai labeling pada anak ini cukup sangat spesifik ya, karena temanya anak. Oke, karena tidak ada lagi yang mau bertanya, silakan buat Mbak Fatimah closing statement-nya. Silakan Kak Fatimah close step. Oke, karena nggak ada yang nanya ya, berarti saya menganggap semua sudah paham sama apa yang sudah dijelaskan. Terus juga pemberian label tadi itu benar-benar harus diingat gitu kan ya. Label itu nggak cuman hal-hal yang negatif, label positif pun bisa juga berdampak pada hal-hal yang negatif. Jadi intinya pemberian label secara umum itu merupakan hal yang sepatutnya tidak dilakukan gitu. Jadi kita harus bijak dalam memilih kata-kata untuk mau ibaratnya kayak kita mau memuji orang, kita juga harus hati-hati. Terus ketika kita mau komentar sesuatu juga kita harus hati-hati. Jadi lebih bijak dalam memilih kata-kata, lebih bijak dalam bersikap. Seperti tadi contoh waktu ketika ngobrol sama Mbak Rahmatia, ketika kadang kita nggak sadar, mungkin karena kita cuman ngomong nggak dipikir dulu, jadi lebih difikirkanlah apa yang mau kita omongkan.
Kalau cuma sekedar untuk basa-basi, cobalah cari bahan yang lebih berbobot dan tidak menyakitkan. Seperti itu. Dan tadi ya intinya fokus pada perilaku bukan pelaku. Nah, mungkin itu dari saya, sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan jadi mungkin ada hal-hal yang saya sampaikan juga bisa dilakukan dan menjadi tips untuk ke depannya. Oke, terima kasih. Oke, thank you Mbak Fatima. Jusbar silakan ditutup. Oke, terima kasih untuk Kak Fatimah. Mungkin karena udah nggak ada lagi yang bertanya, jadi pertemuan kita pada malam hari ini mengenai labeling pada anak mungkin kita cukupkan sampai di sini. Saya mewakili tim Love Yourself Indonesia, Kak Fatimah dan Teh Sifat selaku founder LYS pamit undur diri. Mungkin sebelum itu, sebelum saya tutup, mungkin kita bisa ambil foto terlebih dahulu sebagai dokumentasi. Untuk kakak-kakak yang mungkin yang bisa on cam, monggo on cam. Gimana on cam? Panunya nih. Gimana? Oke, kalau nggak ada yang bisa on cam, gini aja nggak apa-apa. Saya hitung ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, mungkin akhir kata mewakili seluruh tim LYS, mohon maaf atas segala kesalahan yang disampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye.